Duh mang, besok teh kayaknya nggak bisa ikut kumpul. Kenapa lagi, Di? Ini ada kebun yang harus diperhatiin, butuh perhatian. Kebun. Kan ngejaga kebun teh harus kayak ngejaga anak sendiri. Punya alasan? Kemarin kamu kan Asli, menang serius. kena COVID. Serius. Sariawan datang ke acara kemarin. Enggak, itu mah asli. Ini mah serius. Serius? Serius harus ke sana. Ini mah wayahnya we nitip. Nitip ke Mang Sapro. Enggak apa-apa lah. Paling ntar kalau si Mang Kidung nanyain, Bilangin we biasa lagi di kebun. nanti udah ngontek Mang Kidung. Udah di kontak. Paling nanti juga ikut dah pelepasan. Pengen ke sana, cuman dah gimana? Kebon. Enggak apa-apa sama saya lah. Kalau enggak Mang Sapro lah itu yang di kebon, saya yang ke Bang Kidung. Saya mah nggak ngerti kebun, Mang. Ya, nggak boleh cuma ngelongok doang gitu. Apa kabar gitu. Udah ngurus doang. Saya handle lah, bisa lah. Nggak apa-apa, bener. Bisi nanti teh disangka apa? Goreng hate. Enggak, aman. Goreng hate. Halo. Halo, Mang. Apa kabar, Mang? Alhamdulillah, sehat-sehat. Wes, mantap. Gimana, udah ready? Siap dong, tinggal gas pokoknya. Wes. Jadi gimana besok? Mau merapat jam berapa? Sekitaran agak pagian lah kita berangkat bareng-bareng. Pasukan gimana? Komplit, aman? Pasukan lengkap, pokoknya tinggal gas. Oke, besok saya kabarin lagi. Pagi-pagi lah saya berkabar lagi. Mau ke Nusa Layaran dulu atau langsung ketemu di lokasi? Kalau ketemu di lokasi, paling saya bangun shelter duluan. Oke. Takutnya Mang Kidung bangunnya siang. Oke, mending kita ketemu di sana aja biar untuk meminimalisir waktu. Siap. Besok berkabar lagi lah, Mang ya. Oke, siap. Sampai ketemu di lokasi ya, Mang ya. Oke, siap. Goodbye. Halo, Mang. Di mana? Oh, udah di lokasi. Kita ketemu di sana ya. Siap. Meluncur. Oke. Go.
Ini berawal dari Nusa layaran ke Pulau Sumatera. Suwarna Dwipa bagai bunga wangi di tanah. Lahir para petarung, sadar kawasan. Terbang menuju garis langit. Tiga sekawan, kayu tenang mencari ide aksara. Catat keresahan, catat kegelisahan tentang air semesta. Halo. Halo bosku. Anjay, mantap mantap. Hah? Kemana? Kemana Cik? Kemana? Kemana aja kepo. Situ tuh bang. Keliling kota, pesta. Nah bang, Alhamdulillah. ini yang mau ke Nepal teh? Nah tahu. Iya, tuh udah menyebar mang. Waduh. Bahaya. Mantap. Baru lihat Nama Alvan. Yang dari Papua. Yang dari Papua, yang dari Pak. Wah, parah. Siapa nangkapin bang? Boleh. Saat dulu lah sok. Siap santai. Duduk gimana nih? Karena boleh. Oh iya. Ada kamar mandi? Di sebelah sana. Di sebelah. Capek. Jam berapa dari Nusa Layaran? Jam berapa tadi ya? Sekitar jam setengah yang lalu lah. Lumayan dari layar sini 1,5 jam. Asik ya, Taura ya. Mantap bang. Apa namanya? Sepeda bisa, Camping hari bisa, camping bisa. Jadi ini kawasan hutannya juga diperbolehkan kan untuk Emang. masukin sepeda ya. Buat Mantap makan lah. juga banyak bang nih, banyak yang tumbang-tumbang tuh kayak gini-gini bang. Iya, mantap. Aman lah, nggak usah nebang-nebang. Biasanya bang Kidung bawa kopi kemana-mana. Untung saya orangnya pengertian. Saya juga Aman. bawa. Cuman Bawa pengen apa aja? ngerasain Oh. kopi dari Nusa Layaran. Kalau ini coba bawa teh kopi daun. Ya. Bawa tuh. Cuman saya pengen ditemenin nyari kayu bakar. Oke, sama aku. Siap. Oke. Bang Kidung siapin perkopian. Siap, aman. Kita cari kayu bakar dulu, Mang Alvan. Dari Papua, Bang. Iya, asli Papua saya. Papuanya di mana? Papua Barat di Fakfak. Dari Fakfak ngegowes ke sini? Ya enggak lah, Oh, Bang. enggak. Oh. Kapal ke Surabaya kan saya kuliah di Surabaya. Oh. Terus kenal sama Mang Kidung dari mana? Konser Pejalan Jilid 2 kemarin. Oh, datang ke konser itu? Ya, dari situ. Ya, Jam. Oh, sini. Ya. Nah, ini banyak nih. Kita ngambil yang besarkan aja, Mang. Oke. Banyak ini. Lebang. Jangan kan lebang penuntung nggak boleh. Cukup lah. Masa nebang-nebang, Bang. Bang, apa-apa nih dikerjain nih. Suruh ngambil kayu bakar. Apa ya? Oke. Cukup aja, yuk. Ayo.
pengen nyobain kopi Mang Kidung. Barista itu, baristanya ke layaran. Ini gua menghafalnya barista kan? Batista. Batista. Halo. Beres? Beres. Asik. Nih, kopi sudah tersedia. Saya bikin perapian dulu. Kopi apa coba dulu? Dari Gunung Tilu. Gunung Tilu. Ya, ini masih teman-teman kita juga petaninya. Dan ini tersedia di kedai layaran. Saya bikin perapian dulu. Bikin perapian, mantap. Dibantu sama Mang Alvan. Ada Fantihah. Nah iya Mas Sapro, ranting Ini mah ranting kelas kemarin. kelas internasional tuh ini mah. Wah. Beda tuh. Ekspor. Kemarin tidak ada udara Mas. Bukan. Bang ngomongin nge-goes ke Nepal nih. Persiapan udah sampai mana? Untuk persiapan mungkin persiapan dari dokumen kita udah beres ya, persiapan dokumen itu paspor kayak gitu kita udah beres. Visa? Kalau visa Asia Tenggara kan dia free visa Asia Tenggara. Nah, jadi bisa lah kita nanti ngurus di sana langsung itu bisa. Kemudian persiapan sepeda hampir rampung, tinggal kita fitting terakhir aja karena tas belum kepasang kan, jadi itu fitting terakhir untuk sepeda. Kalau logistik nanti mungkinnya H-2 kita baru ngisi logistik karena kalau logistik kan dia rawan riskan buat basinya, jadi udah aja nantilah H-2. Ya belakangan kali ya. Jadi yang paling utama itu emang persiapan knowledge ya, pengetahuan soal negara-negara sama jalur, terus dokumen-dokumen itu sih yang kita persiapkan dari jauh-jauh hari ya. Terus salah satunya yang pasti sepeda. Tadi yang kata Coki bilang sepeda udah hampir oke, udah hampir rampung, walaupun ya masih bisa dibilang 80-90% lah. Nah, buat yang dari jauh nih, gimana Pak izinannya nih? Dari kepala suku gimana, aman? Dari Kalau orang tua? izin orang tua emang udah aman ya, udah aman kepala suku. Nah, ini yang berat Gimana tuh? karena harus ke sana. Terus jadi gimana dong, Bang? Ongkos ke sana kan, aduh, berat bang. Lumayan ya. Lumayan bang. Orang tua bisa puasa dari Idul Fitri sampai Idul Adha. Kalau pakai pesawat. Nah, makanya dari belakang aja kalau izin. Belakangan. Belakangan. Minta maaf. Kalau buat istri? Udah nikah belum? Kebetulan lagi kosong. Oh, lagi kosong. Lagi kosong, Ya. stok Oh baru barang. putus, jangan-jangan baru putus. Enggak bang. Iya, mulai. Sip. Ngopi anak. Tradisional. Tradisional cooking, Bang. Bukan bawah nih. Ini ala-ala bangsawan aja. Ini ala-ala bangsa Norwegian. Viking berarti ya. Matang. Matang nih, Bang. Sini. Panas, Bang. Lumayan, Bang. Pokoknya saya pengen kopi yang spesial dari Mang Kidung. Buset. Biar berasa di kafe-kafe gitu, Bang. Ya mas, setelan tembak we yo. Tembak. Cukup, Bang? Cukup. Coba. Bang, saya tuh kurang paham masalah kopi teh. Kopi mah. Nah, ini mau disajiin si kumaha gitu, Bang. Kayak gimana sih? Kalau ini Dengan teknik apa ini, dengan Bang? metode V60. V60. Sebenarnya kalau kopi itu ya ditubruk aja sistem kayak biasa tradisional itu juga enak. Cuman semakin berkembangnya zaman, orang-orang banyak yang mencari metode-metode lain untuk pembuatan kopi. Akhirnya muncullah salah satu metodenya itu V60. Selain V60 juga banyak lagi sih, ada Vietnam Drip, ada Oh, itu Ya, itu itu- yang kecak banget ya? iya itu metode disebutnya.
Ya pada intinya kalau kopi itu apa ya? Rasa sih. Rasa bagaimana kita bahagia membuatnya, di situ juga rasa enak itu akan keluar secara sendirinya. Bener. Setiap kata-kata yang terucap dari Mang Kidong teh pasti mengandung makna tersendiri gitu. Kalau ini kan setelan tembak, jadi kita nggak pakai nggak pakai gramasi. Oh nggak ditimbang-timbang. Nggak ditimbang, terus nggak ada pakai menit. Tapi kan Pokoknya udah pengalaman Mang, udah di luar pasti enak ini malah. wangi boy. Terbaik. Best sellernya kedai. Terus katanya gini Mang, cara minum kopi itu ada triknya katanya Mang nih. Ya diseruput. Saya mah kan biasanya lek dawe gitu lah. Itu sebetulnya gini, lidah kita itu kan punya banyak punya banyak rasa, ada manis, pahit, asin, Di lidah ini, Bang? asam. Iya. Kalau dulu waktu SD kalau masuk kelas pasti diajarin itu Oh kan. iya ingat ujung pinggir belakang gitu ya. Bagaimana di dalam kopi ini diseruput itu ketika dia masuk nyebar ke semua titik rasa. Nah di situ baru keluar rasanya. Oh ini rasanya ini. Nah gitu. Nah biar kita dapat rasanya nih Mang, teknik minumnya kayak gimana? Teknik minumnya begini. Kasih tahu nggak ya? Kan kalau di kafe Mang tuh ya sampai benar itu. Iya gitu emang. Yang pertama karena dia masih panas, jadi kalau begitu kita minumnya bareng sama udara. Nah jadi bareng sama udara itu bikin dingin terus nyebar di semua titik rasa. Oh harus pakai Harus pakai coba aja minum kopi kalau nggak pakai ya. Coba tanpa nggak akan enak. Pahit Mang. Nggak enak kan? Nggak enak. Coba pakai Oh Seru pahit. enggak Mang, di dalam tuh meledak-ledak. Meronta-ronta gitu. Meronta. Bener Seru pahit. Ekspedisi Garis Langit ini ada untuk menjawab atau untuk menghilangkan keresahan-keresahan yang terjadi akhir-akhir ini. Selain itu juga berawal dari perjalanan panjang gerakan sadar kawasan yang mempertahankan eksistensi sebuah kawasan cagar alam. Pada akhirnya perjalanan Garis Langit dibuat untuk menjawab tantangan itu karena ke depan lingkungan dan alam bebas semakin akan terancam dengan tumbuhnya banyak-banyak eksploitasi yang saat ini sudah mulai digalakan oleh pemerintah atau korporasi. Maka harapannya semoga perjalanan kali ini, perjalanan Garis Langit ini bisa membawa manfaat walaupun meski hanya sedikit. Setidaknya perjalanan ini bisa mengumpulkan orang-orang yang di kemudian hari bisa berlaku bijaksana terhadap alam. Dalam perjalanan yang bisa dibilang perjalanan besar ini, memang kami bukan orang yang ahli, bukan orang yang dalam, yang terus-terusan riset mengenai bagaimana konservasi, bagaimana ekologi, bahkan ekonomi yang seimbang. Namun disinilah kami membangun tekad bagaimana kami bisa mengkampanyekan sadar kawasan ke setiap orang-orang yang sama seperti kami, yang sama keresahannya, yang mereka memikirkan ekonomi tapi merasakan bahwa krisis iklim saat ini cukup besar dampaknya. Pembangunan bisa di mana-mana, tapi selain itu mereka juga merasakan bahwa sekarang ekologi sudah tidak benar. Ide aksara, catat keresahan, catat kegelisahan tentang air semesta. Para pegiat alam maupun bukan, masyarakat secara umum, dia wajib untuk memahami tentang alam ini seperti apa, batas-batasnya seperti apa. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa tidak semua tempat indah bisa kita kunjungi. Dalam arti saya sendiri pun berasal dari Papua, itu saya tahunya sadar kawasan konservasi itu ada di Jawa Barat ini. Nah, kenapa saya dengan tekad yang penuh pengen bergabung. Nah, satu hal ingin bawa apa yang saya kampanyekan dengan teman-teman
kami kampanyekan di jalan nanti, terus apa yang kita dapat di jalan akan saya kembalikan ke Papua. Karena di mana mereka bilang merantaulah sejauh mana kamu pergi, tapi ingat kembali untuk membangun daerahmu. Dan pada akhirnya kami kembali ke tempat ini. Kami upayakan dan kami terus berdoa dengan selamat. Cita-cita kami bahwa sadar kawasan akan terus kami kampanyekan, dan orang-orang yang seperti kami akan terus tumbuh dengan tekad yang sama. Masalah tentang sadar kawasan, tentang ekologi, tentang lokalitas konservasi itu sendiri. Dan kami harap teman-teman yang hidup berdampingan dengan alam akan terus mengingat bahwa alam itu bisa seimbang dengan kita. Tidak harus kita membangun kesuburan ekonomi, tapi yang kita utamakan pun ekologi akan tetap tumbuh lebih subur daripada ekonomi yang sekarang. Yang terberat dari perjalanan ini adalah menahan rindu terhadap orang-orang terdekat, keluarga, bahkan lingkaran-lingkaran baik yang ditinggalkan di Bandung. Dan selain itu, menaklukkan diri sendiri, menahan ego, menahan marah adalah tantangan terberat dalam perjalanan ini. Karena keputusasaan adalah jurang kematian untuk perjalanan ini sendiri. Selain itu, ada pepatah bijak pernah mengatakan bahwa jika kamu ingin mencintai negerimu, maka jelajahilah negerimu. Nah, saya sendiri berpikir saya ingin mencintai bumi ini dengan sisinya, maka saya harus melakukan penjelajahan lebih jauh lagi, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga harus bisa melintasi negeri-negeri lain. Maka perjalanan Garis Langit akhirnya hadir menggunakan sepeda dari Bandung hingga Nepal. Jalanlah seperti matahari, tak pernah lelah untuk memberi doa bumi menyertai. Kami dari tim ekspedisi Garis Langit mohon doa dari kawan-kawan, semoga tujuan utama kita berhasil, lalu kembali ke Indonesia dan menyebarluaskan apa itu lokalitas konservasi yang seharusnya tetap ada.